Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik para siswa, pertemuan kali ini kita menuju ke draft selanjutnya, yakni tentang analisis soal medan magnet ya. Langsung saja ya, karena waktu sangat terbatas ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang medan magnet itu, dan yang kita dapatkan dari Bjorn Savart itu dia menyimpulkan ada 4 benda yang apabila dialiri arus listrik maka terciptalah medan magnet di sekitar benda tersebut, yakni pada kawat lurus, kawat melingkar, selenoida, dan toroida. Nah, lengkap dengan bagaimana aturan tangan kanan, yaitu untuk menentukan bagaimana arah B, arah I sesuai dengan aturan tangan kanan yang sudah saya jelaskan kemarin, dan juga sudah ada pada draft yang saya posting di e-learning. Jadi kalian baca-baca lagi ya itu tulisan-tulisan saya, serta juga video yang sudah Ibu upload ya di akun YouTube saya, itu pembelajaran sebelumnya itu sudah ada semuanya tuh. Jadi sekarang kita lanjutkan tentang menganalisis soal medan magnet, ya. Para siswa kalau saya kumpulkan dari berbagai macam tipikal soal yang dimunculkan pada materi ini ya, kalau saya boleh rangkum itu ada beberapa tipikal soal ya. Di mana saya menulisnya? Di sini aja deh ya, di bagian kosong ini. Nah, di sini. Jadi soal-soal yang biasa itu muncul, yang pertama adalah tipikal soal ya. Tipikal soal gitu untuk yang materi ini yang pertama adalah soal yang sifatnya itu berhitung ya, bersifat berhitung. Jadi berhitung tentu saja hanya sekedar memasukkan harga pada persamaan untuk kawat lurus ya. Jadi untuk kawat lurus ya, kawat lurus itu B sama dengan mu 0I per 2 PA. Jadi kalau lurus itu malah medan magnetnya berbentuk lingkaran, maka dia pakai Pi itu. Kemudian pada kawat melingkar gitu ya, kawat melingkar B-nya itu sama dengan mu 0 I per 2A ya, nggak pakai Pi karena hasil dari kawat melingkar itu medan magnetnya berwujud garis lurus ya. Kalau kawat melingkar itu medan magnetnya garis lurus, kalau kawat lurus medan magnetnya itu justru melingkar. Kemudian yang berhitung juga pada selenoida dan toroida. Jadi rumus yang toroida ya. Rumus yang ada pada ujung di selenoida dan di di pusat selenoida, kalau toroida di pusatnya. Jadi hanya itu saja, apalagi yang ini ya, jelas itu hanya memasukkan harga saja. Sedangkan kalau yang kawat lurus dan melingkar ini saya hampir tidak pernah menemukan ya, karena saking mudahnya ya. Bukan saking mudahnya artinya kita menggampangkan, tidak. Tetapi karena di soal yang grid pertama ini, grid berhitung ini hanya memasukkan harga, kemudian menghitung. Ya sekali lagi saya bilang ya bahwa kalau anak SD, SMP dikasih rumusnya suruh ngerjakan pasti bisa gitu. Analisisnya hampir nggak ada ya, analisisnya hampir nggak ada, hanya cuma memasukkan harga. Tetapi kalau selenoida dan toroida itu yang saya kumpulkan itu kebanyakan memang soalnya berhitung gitu. Jadi nggak ada variasi soal yang gimana gitu pada selenoida dan toroida. Sehingga yang bagian ini nanti lebih pada soal-soal yang lebih di atasnya lagi, grade-nya di atasnya lagi. Nah, yang kedua sekarang grade yang kedua itu adalah grade perbandingan ya, agak lumayan nih ya. Perbandingan itu berarti membandingkan antara keadaan awal ya, keadaan awal dan keadaan setelah dia itu, atau keadaan akhir lah, keadaan akhir itu setelah dia diganggu atau istilahnya apa ya, diubah ya, setelah ada perubahan. Perubahan pada salah satu komponen yang ada pada persamaan itu. Salah satu atau dua atau semuanya dan seterusnya. Misalkan kalau kawat lurus dibandingkan ini yang komponennya itu kan I sama A ya. Jadi kemungkinan ya I-nya yang diganti, A-nya tetap, atau I-nya yang tetap, A-nya yang diganti, atau dua-duanya diganti dan seterusnya.
Ya seperti biasa yang Ibu ajarkan itu, kalau perbandingan itu kalian buat rumusan asalnya apa, kemudian buat kesebandingannya, lalu setelah itu buat perbandingannya. Semoga nanti ada soal itu ya, insya Allah saya sudah kumpulkan ini. Kemudian yang ketiga itu adalah soal yang sifatnya adalah mencari dan menghitung tentunya ya, mencari dan menghitung jumlah resultan ya, resultan B pada suatu titik gitu ya, pada suatu titik. Nah, pada suatu titik itu di apa namanya ada 2 kawat atau 3 kawat listrik atau 1 kawat listrik yang lurus dengan melingkar atau dua-duanya melingkar dan seterusnya. Lalu kita diminta untuk mencari resultan B pada titik tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa bahan yang berbeda. Misalkan begitu ya. Arahnya harus kita ketahui karena vektor ya. Arahnya harus kita betul-betul tajamkan. Lalu setelah itu kemana dia itu apakah membentuk sudut dan sebagainya. Jadi pada bagian poin 3 ini disitulah letak analisis yang sesungguhnya ya di bagian 3 ini. Nanti kita coba beberapa soal ini sudah saya carikan ya, saya aduk-aduk dari zaman dulu tuh, zaman ketika saya kuliah atau saya masuk SMA itu sampai sekarang itu kurang lebih saya kumpulkan soal-soalnya yang akan kita pelajari ini. Dan yang keempat itu adalah soal yang sifatnya adalah mencari juga, mencari daerah ya, daerah titik yang resultan B-nya itu 0 gitu ya. Jadi kalau yang 3 itu kan menghitung ditentukan titiknya di sini gitu ya. Lalu resultannya berapa. Tapi yang kalau yang tipikal keempat ini justru diganti ya. Jadi di manakah letak titik itu berada ketika resultan B-nya itu sama dengan 0. Baik, inilah tipikal soal yang bisa saya kumpulkan dari banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan medan magnet ya. Ini saya sudah saya kumpulkan ada 5 ya, ada 5 dan semuanya itu mengakomodir dari keempat tipikal soal itu. Tetapi yang untuk yang berhitung saya nggak saya masukkan ya karena terlalu mudahnya ya ngapain juga ya, mohon maaf ya. Berhitung hanya soal biasa saja hampir nggak pernah kita lihat ada soal kayak gini ya. Konslet kayaknya kalau hanya dikasih soal seperti ini, aduh luar biasa luar biasa. Janganlah ya hanya soal sesederhana itu. Baik para siswa, kita mulai dari soal pertama ya. Atau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya mulai? Silakan kalau ingin menyampaikan. Nanti kalau ada yang mengganggu bilang ke Ibu ya, supaya kita langsung cepat keluar dan pindah ke Zoom. Ya. Halo, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak. Kalau baik, kalau ya segera tolong segera dijawab ya supaya saya waktunya tidak terbuang untuk mencari-cari kalian jawaban dari kalian ya. Baik, saya mulai dari nomor 1. Kita lihat ya. 2 kawat sejajar terpisah sejauh 10 cm satu sama lain dan dialiri arus masing-masing 1 ampere dan 3 ampere dengan arah yang saling berlawanan. Tentukanlah induksi magnetik di suatu titik yang berjarak 4 cm dari kawat 1 ampere. Nah, mau nggak mau kalau soal ini kan kita grade-nya grade kedua itu, yaitu grade disuruh mencari resultansi. Tetapi ya wajib kita gambar. Harus kita gambar ya. Jadi ada 2 kawat sejajar ya, ada 2 kawat sejajar begitu. Kalau agak apa namanya nih, agak mencang itu ya tolong dimaklumi. Lalu masing-masingnya arahnya berlawanan tuh ya, informasinya arahnya berlawanan. Jadi begini tuh. Kemudian ini I1 ya, I1 itu 1 ampere, lalu I2-nya itu 3 ampere. Kemudian keduanya terpisah pada jarak 10 cm. Jadi ini 10 cm ya, 10 cm. Lalu induksi magnetik di suatu titik yang jaraknya 4 cm dari kawat 1 ampere. Oh, dia itu ada titik 1 cm 4 cm dari kawat 1 ampere ya. Berarti di sini ya sekitar ini kalau ini 4 ini titik apa misalkan titik
titik apa ya, titik A gitu ya. Ini 4 cm, berarti yang sebelah sini berarti 6 ya, 6 cm. Nah, gambar untuk ilustrasi dari soal ini sudah kita jelaskan. Nah, sekarang permainan berikutnya adalah bagaimana sih arah medan magnet pada I1 dan I2 di titik A. Kita lihat ya. Nah, untuk yang I1, coba kalian peragakan tangan kanan kalian semuanya ya. Tangan kanan kalian genggam, jempolnya ke atas kan. Jadi genggaman itu kan jempol menggambarkan arus, lalu B-nya itu digambarkan dengan 4 jari lainnya. Nah, kalau di A itu untuk I1 ya B-nya itu masuk, betul nggak? B-nya masuk tuh. Jadi kalau kalau I-nya ke atas, I1 ke atas itu ya, maka B-nya melingkar seperti ini kan, B-nya melingkar, nah seperti itu. Nah, ketika di titik A berarti dia tuh masuk gitu. Berarti kalau masuk berarti kita silang. Berarti kalau begitu pengaruh oleh B1 adalah silang ya. Ini I1 maka ini adalah B1. Paham enggak ya? Agak cepat ya kita. Jelas nggak? Bilanglah kalau jelas iya gitu, kalau enggak gitu loh. Supaya saya lanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, gitu dong ya. Waktunya ini kita dibatasi waktu para siswa. Kemudian yang I2 yang 3 ampere itu B-nya sekarang apa I-nya sekarang dibalik ya. Jadi jempolnya ke bawah. Semuanya peragakan kalau jempolnya ke bawah hijau misalkan ya. Jempol ke bawah berarti yang punggung kita sebelah sebelah kiri kan, sebelah kiri itu kita dinampakkan oleh punggung, berarti silang juga tuh. Kan begini ya. Nah, melingkar seperti ini nih. Nah, kayak gitu kan. Nah, paham nggak nih? Jadi untuk B2, baik alhamdulillah. B2-nya itu juga berupa silang ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita masing-masing mendefinisikan dulu ya, definisikan dulu ya. Jadi B1 itu adalah mu 0 I per 2. Nah, karena dia berbentuk lingkaran ya, berarti per 2 pi A, A1 gitu ya. Oh, berarti kita masukkan mu 0-nya adalah ini 4pi kali 10 pangkat minus 7. I1-nya itu 1 ampere dibagi dengan 2pi, A-nya itu 4 cm ya. A-nya itu kan ini ya, A-nya ini 4 cm ini berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi kan MKS ya. Berarti dibuang ini 2, ini berarti 2 ya. Oh, berarti setengah kali 10 pangkat min 5 ya. Setengah itu 0,5 kali 10 pangkat min 5, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi satuan untuk medan magnet itu Tesla, salah satu tokoh yang jadi tokoh idola ya. Baik, 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang hijau masuk juga, jadi B2 itu mu 0 juga melingkar, I2 per 2 pi A2, berarti 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya sekarang 3 ampere ya, 3 dibagi 2pi kali berapa tuh 6 ya, 6 kali 10 pangkat min 2, berarti kita coret ya, 2 kemudian ini habis ya, oh berarti 10 pangkat min 5. Dah, Tesla. Nah, bagaimana induksi magnetik di titik A? Oh, kalau begitu saya kasih hitam ya. Di titik A itu berarti B di T, B di A ya, sorry kok B di T sih. B di A itu ada 2B yang sama-sama masuk. B1 masuk, B2 masuk. Berarti kalau gitu dijumlahkan ya B1 ditambah B2 karena sama-sama masuk. Artinya berarti semakin kuat medan magnet yang masuk ke dalam. Ya sudah kita masukkan nih, B1 adalah ini ya, 5 kali 10 pangkat minus 6 ditambah B2-nya itu yang ini, 10 pangkat min 5. Ini nggak bisa kita jumlahkan kecuali kalau apa namanya, apa ini ya, ini sama ya, 10 pangkatnya itu harus sama, apa sih istilahnya itu ya. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 10 kali 10 pangkat min 6. Nah gitu loh ya, eksponensialnya ini sama ini. Nah, berarti 5 tambah 10, 15 kali 10 pangkat min 6, 1,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini jawabannya. Nah, konklusi tentu saja tidak cukup hanya sekedar itu ya, karena B itu punya arah. Bentar saya bereskan ya. B punya arah, berarti konklusinya B di titik A itu adalah sebesar
1,5 kali 10 pangkat minus 5T dengan arah gitu ya, dengan arah masuk ke bidang ya, masuk ke bidang atau istilah lainnya adalah menjauhi, karena masuk bidang kan berarti kan menjauhi ya, menjauhi pembaca. Nah ini dia. Baik, sampai di nomor 1 ini ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silahkan kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Halo, kalian masih di situ enggak ya? Jangan-jangan hilang nih. Oke. Ya, ya. Baik. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau masih belum jelas? Ada? Atau Ibu sudah? mau nanya, Silakan. Ya, silakan. Ya. maksud masuk ke bidang tuh maksudnya masuk ke arah yang A, Kak, Bu? Masuk ke bidang kertas, bidang layar. Jadi nembus bidang. Kan Iya, kalau Bu. gini loh ya, kalau dua dimensi itu kan begini, hanya sumbu X dan sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kalau ke kanan tuh begini, kalau ke atas begini, kalau ke kiri begini, kalau ke bawah begini. Lah kalau masuk gimana gambarkannya? Nah, kalau masuk berarti gambarnya silang. Kalau keluar dari bidang gambarnya titik. Kalau kita 3 dimensi, kalau masuk kan gambarnya ini, ada sumbu X itu, ada sumbu Z ya, ada sumbu Z, berarti masuk tuh ke sana gitu loh. Keluar berarti begini gitu. Mata kita agak menyamping gitu. Jadi 3 dimensi. Nah, kalau begini kan kita gambarnya 2 dimensi. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan bahwa untuk pendidikan kita sulit untuk menggambarkan 3 dimensi. Ruwet nanti gambarnya. Dan siswa itu memiliki keterbatasan 3 dimensi. Ada sih siswa yang memiliki daya apa namanya ya, apa itu ya, kecerdasan apa ya, geometri ya. Jadi dia bisa membayangkan itu seperti Nikola Tesla, itu kan luar biasa kecerdasannya itu ya. Jadi di otak dia itu dia bisa berpikir, bahkan untuk kalkulus saja dia coret-coretannya di otak dia. Nah, kan jarang ada orang seperti itu. Makanya digunakanlah metode yaitu 2 dimensi. Artinya sumbu Z-nya itu dihapus, gitu loh ya, sumbu Z-nya dihapus supaya nggak ribet, bentar ya. Supaya nggak ribet lah ini. Nah lebih menyederhanakan bentuk gitu loh Mbak. Coretannya tuh jadi lebih sederhana. Nah, dihapus, tapi karena nggak nampak dihapus, makanya ketika menembus kertas kita kasih simbol silang. Kalau keluar dari kertas kita kasih simbol titik. Itu maksudnya. Masih belum paham? Atau sudah Paham, Bu. jelas? Oke, nah Masih. itu maksudnya ya. Iya. Jadi masuk ke bidang itu maksudnya pada sumbu Z. Sumbu Z itu keluar masuk. Kemudian sumbu X itu kanan kiri, sumbu Y itu atas bawah. Kalau keluar masuk sumbu Z gitu. Nah, sumbu Z tidak digambar kalau pada pada 2 dimensi. Makanya digunakanlah silang dan titik untuk mewakili sumbu Z. Terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Waduh, ini sudah setengah 8. Kita 10 menit lagi nih. Subhanallah. Baik, kalau gitu langsung saja ya nomor 2 ya, habis waktu saya. Nomor 2 nih. Nah, aduh, cukup nggak ya waktunya ya? Kita ini sebenarnya sampai jam berapa sih? Coba saya cek lagi lah ya. Supaya tidak kebelandangan nanti tuh kita. Jam berapa ya? Oh, 7.50 ya. Oh, alhamdulillah ya, berarti agak cukup ya. Baik, nomor 2, kita lihat ya. Titik P itu terletak pada posisi 30 cm terhadap kawat 1 dan 40 cm terhadap kawat 2. Kawat 1 dialiri arus 3 ampere yang menembus bidang. Sedangkan kawat 2 dialiri arus 2 ampere yang keluar bidang. Lihat gambar di bawah ini nih. Kamu lihat ya, ini ada 2 kawat nih, kawat 1 yang ini, kawat 2 yang ini. Kawat 1 silang artinya nembus bidang. Kawat 2 itu titik artinya keluar bidang, kawatnya, arusnya, arah arusnya. Nah, ditanyakan, hitunglah resultan medan magnet di titik P. Nah, jadi di P ini berapa? Akibat dari resultansi kawat yang seperti ini. Apa namanya, keadaan P-nya itu tidak di tengah begini, tidak di tengah sini, misalkan tidak, tetapi di posisi yang kamu lihat pada gambar ya. Sudah kita gambar berarti. Gambar dulu ya.
sekarang yang I1 nih, berarti jempol ke atas ya. Kalian peragakan sendiri ya. Maaf, jempol masuk ya, jempol ke bawah masuk ke layar. Ke layar laptop kalian atau HP kalian gitu ya. Nah, ketika di P jatuhnya itu B-nya ke bawah bukan? Coba kamu lihat ya. Kamu peragakan sendiri ya, Ibu nggak bisa mengawasi. Kalau offline bisa saya arahkan kalian ya. Jempol kalian masuk ya, tunjukkan ke laptop kalian atau HP kalian ya, jempol masuk. Kemudian kamu lihat di P itu kan ke bawah tuh. Nah, jadi begini tuh. Ini adalah B1. Paham nggak? Jelas nggak? Halo? Halo? Paham, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang B2. B2 saya kasih biru ya. Nah, sekarang gantian yang I2 ya, kawat kedua. Kawat kedua berarti jempolnya itu keluar, menunjuk diri kalian. Jempolnya, tangan kalian digenggam lalu menunjuk diri kalian sendiri nih, oke? Nah, itu artinya ketika melingkar, B-nya melingkar ya, ini kan begini nih, nah B-nya, nah gini kan, nah begini kan B-nya, ya enggak? Kalau yang merah tadi tuh, begini kan silang ya, ketika silang maka B-nya melingkar, lalu B-nya begini nih, nah begitu loh. Nah kan itu ketika di P berarti dia jatuh ke bawah. Nah kalau yang biru ini, yang kawat kedua itu, I-nya itu keluar, jadi jempolnya keluar, jadi B-nya arahnya melingkar searah jarum jam kan? Sorry, berlawanan jarum jam kan? Nah pada posisi yang di atas ini, maka, nah P-nya ke sana, betul nggak? Ini B2, jadi B2-nya itu ke sana. Paham nggak? Halo, paham nggak? Agak Paham, sedikit Bu. ya? Oke, baik. Oke, jelas ya? Paham ya? Jadi yang merah itu gambarnya kayak gini. Oke, saya hapus ya ini ya, karena nanti saya kesulitan untuk bisa memperagakan hitungannya. Ya saya tahu ya banyak matematika, mohon maaf ya, yang saya lihat itu para siswa ngitungnya pun masih ya masih amburadul. Jadi kalian harus melihat bagaimana cara saya berhitung supaya membantu kalian berhitung dengan benar kayak gimana sih gitu. Kemarin saya lihat itu pas offline di kelas 11 itu kan saya jadi tahu kalian kayak gimana tuh. B1 ya, berarti B1 kita definisikan dulu, definisi dulu. B1 itu adalah dia melingkar kan, berarti dia berbentuk lingkaran. Mu 0 kali I1 per 2 pi A1 gitu ya. Masukkan beberapa yang diketahui, mu 0 kan tadi sudah ya, di atas tuh 4 pi kali 10 pangkat minus 7. I1-nya ini ya, 3 ampere. Berarti 3 dibagi 2 pi, nah A1-nya tuh ini, 30 cm, tapi jadikan meter. 30 kali 10 pangkat min 2. Dicoret ya ini, berarti 2, ini dicoret, berarti 10 ya. Oh, berarti 2 kali 10 pangkat, ini kan 10 pangkat min 1 ya, berarti 10 pangkat min 6 Tesla. Betul nggak? Betul ya? Halo? 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 Iya, iya. Waktu saya sangat terbatas, jadi mohon ketika Ibu bertanya, jawablah. Kalau belum paham, ngomong. Kalau paham, ngomong gitu. Sehingga tidak tertahan. Ya saya paham ya mungkin karena delay ya, delay saja mungkin. B2 ya, B2. B2 itu sekarang terhadap kawat I2 tuh. Nah, B2 dia bentuknya melingkar juga, berarti mu 0 I2 dibagi dengan 2 pi A2. Gitu ya. Berarti masukkan harga yang kita ketahui, 4 pi kali 10 pangkat minus 7, I2-nya itu 2 ampere dibagi dengan 2 pi kali A2-nya tuh ini. Betul ya? 40 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti kita bagi 2, ini kita bagi 10 ya. Oh, berarti 10 pangkat min 6 Tesla. Bisa dipahami nih ya? Boleh? Oke. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita lihat bahwa kedua kedua apa namanya, medan magnet ini ternyata membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku berarti untuk penjumlahannya harus secara vektorial. Vektorial berarti kita buat jajar genjang ya. Jajar genjang seperti ini. Nah, ditarik. Nah, inilah B di titik P. Ingat ya, karena B itu adalah besaran vektor. Jadi penjumlahnya nggak boleh kita jumlahkan kayak gini, nggak boleh. Tapi harus kita gunakan vektorial. Nah, karena vektorial berarti kita menggunakan aturan kosinus kan?
Berarti B di titik P itu adalah akar dari gitu ya, akarnya panjang ya, nah gitu panjang, berarti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah ya 2B1 B2 cos, nah sudutnya 90, cos 90 derajat, gitu kan? Nah, cos 90 itu kan sama dengan 0 ya, berarti ini 0 tuh. Nah, jatuhnya jadi, apa namanya tuh, Pitagoras ya, jadi Pitagoras tuh. Oh, jadi BP sama dengan akar dari ini ya, B1, jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 dikuadratkan, ditambah ini ya, B2 kuadrat. 10 pangkat minus 6 dikuadratkan, ini kan 0, jadi nggak usah kita urusin tuh. Nah, gitu. Jadi sama dengan akar dari 2 kali 2, berarti 4 kali 10 pangkat min 12 ditambah 10 pangkat min 12. Berarti ini kan ada kambingnya ya, akar dari 10 pangkat min 12 kali 4 tambah 1, kan gitu. Nah, berarti 5, akar 5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, konklusi ya, langsung saya tulis konklusinya di sebelah sini ya. Oh, jadi B di titik P itu harganya adalah akar 5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla dengan arah ya, arahnya membentuk sudut ini. Jadi kalau mau mencari arahnya juga boleh ya. Nanti dibagi saja arahnya, nanti dibagi saja tangen theta itu sama dengan yang pada sumbunya berarti B1 ya. B1 dibagi B2. Nanti ketemu sudut theta. Ya, sudut ketemu sudut theta ya, nanti ketemu sudut theta. Nah, jadi arahnya adalah tangen theta ya. Atau arah nggak perlu ditambahkan kalau hanya ditanyakan berapa resultan, hitung resultannya tanpa diketahui arah ya. Kalau pertanyaan hitung resultan dan arahnya baru kamu cari arahnya. Kalau ini tidak ada, hanya menghitung resultan, ini nggak usah aja, ini nggak usah kita urusi gitu. Oke, sampai di bagian sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Saya lanjutkan, tinggal 10 menit kita. Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, ya ya. Yang nomor 3. Nah, ini para siswa ada gambar seperti ini ya. Jadi ada 2 kawat. Kawat 1 itu berbentuk lurus, kawat 2 berbentuk melingkar, ya lihat ya, melingkar, melingkar dan melingkarnya tidak penuh gitu. Jadi hanya melingkarnya berarti 240 derajat ya lingkarannya, tidak lingkaran penuh. Lalu ditanyakan resultan medan magnet di titik Q. Di titik itu berarti yang ini ya. Di titik itu berapa? Oke. Nah, sekarang kita lihat tuh. Ternyata ini ada 2 kawat ya, yaitu kawat lurus dan kawat melingkar. Hati-hati, kalau kawat lurus menghasilkan B yang melingkar, kalau kawat melingkar menghasilkan B yang lurus. Jadi nanti persamaannya beda. Nah, tapi kita lihat arahnya dulu ya. Untuk I1 nih, kita lihat I1. I1 dia ke kiri. Nah, sekarang peragakan sendiri jempol kalian ke kiri tuh. Oke, jempol kalian ke kiri ya, jempolnya ke kiri. Lalu hasilnya adalah dia melingkar ya, begini ya. Nah, begitu ini di belakang gitu kan. Ini B-nya ya. B-nya berarti di depan kalian itu ke atas, betul nggak? Yang di belakang ke bawah, yang bawah ini ke depan, yang sebelah sana ke belakang. Artinya B1 di titik Q adalah titik. Bisa dipahami nggak? Coba saya tunggu deh. Oke? Jadi melingkar-lingkar gitu nih, melingkar-lingkar gitu nih. Nah, gitu ya. Jadi ini ke atas, ini ke bawah, ini ke depan, ini ke belakang. Jadi kalau di titik Q itu kan di sebelah sini nih. Di sebelah sini ya, berarti di bawah ya. Nah, di bawah dari kawat tersebut. Berarti B-nya itu mendekati kita gitu. Mendekati kita artinya titik gitu. Paham nggak? B1. Halo? Paham, Bu. Halo? Oke ya, baik ya, baik. Iya ya, alhamdulillah. Nanti videonya juga bisa kita lihat lagi ya, kalian bisa lihat lagi. Nah sekarang B2, hati-hati ya. B1 terjemahkan dulu deh supaya nggak salah tuh. Karena apa? 2 kawat itu beda bentuknya. Yang satu lurus, yang satu melingkar. Hati-hati tuh. Nah, B1 itu berbentuk lingkaran. Oh, berarti persamaannya mu 0I1 per 2 pi A1. Pakai pi, karena dia berbentuk lingkaran. Kan bentuknya lingkaran gini ya, para siswa ya. Nah, gitu loh. Berarti pakai 2 pi.
Ya sudah, kita eksekusi dulu ya. 4Pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 2 ampere dibagi dengan 2Pi. A1-nya itu ini ya, jari-jari, A1-nya berarti yang ini, kalau ini 10, ini kan lingkaran ya. Tapi nggak penuh, berarti ini juga sama dengan 10, yang ini 10 juga, jari-jari dari lingkaran kawat kedua. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Gitu loh para siswa. Berarti ini adalah 2, 4 kali, nah ini 10 pangkat minus 7, ini 10 pangkat min 1, naik ke atas, 10 pangkat min 6 Tesla. B1 paham ya? B1 ya? Oke. Ya, Sekarang B2. B2 saya kasih biru ya, warna biru. B2 itu hati-hati. B2 ketika dia arahnya itu dibalik nih. Arahnya dibalik, tapi ketika masuk ke lingkaran, kita harus mensikapinya B itu sekarang yang melingkar gitu. Maaf, B, sorry. I-nya sekarang yang melingkar. Oh, kalau I-nya melingkar, ya kalian peragakan ya, berarti jempol kalian kan masuk ya. Dengan arah searah jarum jam itu kamu lihat tuh. Supaya lingkarannya searah jarum jam berarti jempolnya masuk, betul? Nah, kalau jempol masuk berarti B-nya silang. Itu adalah B2. Bisa dipahami nih? Halo? kalau Kamu bisa. peragakan sendiri ya? Oh, baik. Kamu peragakan sendiri ya. B2 itu karena dia I-nya itu melingkar, maka B-nya lurus. Nah, kalau B-nya lurus, maka B2-nya itu nggak pakai pi. Hati-hati nih. Mio 0I2 dibagi 2 A2. Ingat nggak pakai pi, karena B-nya berbentuk lurus. Mengapa B berbentuk lurus? Karena kawatnya melingkar. I-nya melingkar, B-nya lurus. Sebaliknya kalau I1, I-nya lurus, B-nya melingkar. Hati-hati nih, persamaannya harus kita jaga tuh. Ya sudah, kita masukkan ya, berarti 4Pi kali 10 pangkat minus 7, I2-nya itu, ini ya, I2-nya tuh ini, 1 per Pi, 1 per Pi, ini kayaknya sengaja deh ya yang bikin soal tuh, dibagi 2 kali A2-nya itu 10 ya, 10 jari-jarinya itu ya, 10 kali 10 pangkat min 2, tetapi dia tidak penuh satu lingkaran begini. Oh, dia hanya 240 derajat saja melingkarnya. Oh, berarti ini, aduh, ditaruh di mana ya? Dikalikan 240 dibagi 360 derajat. Hanya 2/3 saja dia melingkarnya, tidak sepenuhnya dia melingkar. Itu loh maksudnya. Oh, berarti B2 itu adalah, saya eksekusi ya, ini kan dibagi sini ya. Nah, ini 2 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6, tetapi ada ini, faktor yang menyebabkan dia tidak penuh lingkaran 100% atau hanya berapa ini, 2/3 saja dibagi 122, bagi 123, berarti kali 2/3. Oh, berarti 4/3 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Berapa ya? 1,33 ya, kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, kamu lihat nih, B1 keluar, B2 masuk. Berarti gede B1 dong, ya nggak sih? Oh, berarti jadi B di titik Q itu adalah B1 dikurang B2. B1-nya berapa ya? 4 kali 10 pangkat minus 6. B2-nya dikurang 1,33 kali 10 pangkat min 6. Berapa ya? 2,67 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Ini jawabannya ya. Dengan arah keluar bidang. Arah keluar bidang. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa dilihat lagi ya videonya, waktunya tinggal 4 menit lagi. Kita lanjutkan yang nomor 4. Iya, 4 dan 5. 4 dan 5 ini kita lihat ya, dua kawat lurus masing-masing dialiri arus listrik 2 ampere, 3 ampere dengan arah saling berlawanan. Jarak kedua kawat tersebut adalah 1 meter, di mana K titik R harus diletakkan supaya resultan medan magnetnya 0. Kita gambar dulu ya, sederhana ya. Ini kawat 1, jadi I1 sama dengan 2 ampere, kawat 2 saling berlawanan ya, berarti begini nih, I2 adalah 3 ampere. Jaraknya itu 1 meter nih, 1 meter keduanya, 1 meter. Di mana letak titik R harus diletakkan supaya resultan medan magnetnya 0. Jadi ini ada 3 area ya, area pertama ini area yang sebelah sini, area kedua yang ini, area ketiga yang ini nih. Nah, coba kita lihat di area tengah tuh ya, bukan area tengah ya, area kedua tuh.
andai kan dia ada di sini ya, maka B1-nya masuk. Ya, B1 masuk ya, berarti silang tuh. Ini B1. B2-nya masuk juga, ya enggak? Karena ke bawah. I2-nya ke bawah, berarti jempol ke bawah. B2-nya masuk juga. Artinya tidak mungkin ya terjadi resultan kalau sama-sama masuk. Resultan itu terjadi kalau ada yang masuk, ada yang keluar. Oh, berarti jangan gunakan area 2 untuk solusi. Berarti harus di luar entah area 1 atau area 3. Nah, langsung saja ya saya karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk saya eksplorasi, maka dekatkanlah dengan yang arusnya itu lebih kecil, berarti di 2 ampere. Berarti sebelah sini ya, yang biru ya. Yang biru ya, berarti saya misalkan di sebelah sini. Ini titik R. Jangan di sebelah sini, nanti hasilnya minus tuh, ya. Karena dia gede, 3 ampere lebih besar daripada 2 ampere. Saya hapus dulu ya, supaya nggak bingung nanti kalian tuh. Nah, jadi kalau ini X ya, ini X, misalkan itu X, maka yang jarak terhadap, aduh, saya hapus dulu ya, waktunya sempitnya. Ya, ini berarti jarak terhadap I2, kalau gitu ini adalah, apa ya, A1 X, kemudian A2-nya adalah 1 plus X. Ya, di R itu 0 ya, berarti ada yang masuk, ada yang keluar tuh. Berarti B1 sama dengan B2. Supaya dia itu 0 berarti ada yang masuk, ada yang keluar. Artinya sama-sama kuat tuh. B1 sama-sama kuat dengan B2. Langsung saja boleh kita eksekusi ya. B1 itu oleh kawat 1. Berarti mu0 I1 per 2 pi A1. Sama dengan B2 mu0 I2 per 2 pi A2. Mana yang bisa dicoret? Ini sama bisa dicoret ya. Nah, berarti kita dapatkan I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Ya udah kita masukkan aja. I1 adalah 2 ampere dibagi A1 adalah apa tuh? A1 adalah X ya, sama dengan I2 adalah 3 ampere, A2 adalah 1 plus X. Kali silang ya, kali silang biasa, jadi 2 kali itu, 2 kali 1 plus X sama dengan 3X. Gitu ya, berarti 2 ditambah 2X sama dengan 3X. Lukir ke kanan berarti 3X min X, 3X min 2X, berarti X sama dengan 2 meter. Oh, berarti X itu, jarak R itu adalah, jadi konklusi di atas ya, R itu adalah 2 meter dari kawat I1 atau 2 meter tambah 1 meter, berarti 3 meter dari kawat I2. 2 meter sebelah kiri ya, sorry ya, sebelah kiri, sebelah, aduh nggak bisa nulis saya, sebelah kiri dari kawat 1, 3 meter dari, 3 meter sebelah kiri juga ya, sebelah kiri dari kawat I2. Aduh, para siswa waktunya habis, jam 7:51, jadi nomor 5 itu, silakan nanti kalian coba kerjakan sendiri ya, silakan ditulis tuh, tetapi arahnya itu searah. Jadi kalau searah justru berada di antara 2 kawat itu. Mudah kok cara analisisnya. Baik, karena waktunya habis dari saya cukup sekian saja dulu. Jangan lupa kalian, Ibu harap tetap melaksanakan protokol COVID ya, stay at home. Kalau tidak ada keperluan ya usahakan tidak usah keluar. Kalau keluar pun terpaksa keluar gunakan masker. Sering-sering cuci tangan kalian dengan menggunakan sabun dan jaga jarak minimal 1 meter satu dengan yang lain. Para siswa, minggu depan kita akan mencoba mempelajari tentang gaya Lorentz ya. Dari saya sekian, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.